Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Febriani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 semester 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Dan poin-poin yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, hakikat ilmu ekonomi. Yang kedua, keutamaan ilmu ekonomi. Yang ketiga, teori-teori ilmu ekonomi. Dan yang keempat adalah ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis mengenai ilmu ekonomi. Baik, langsung saja kita ke poin pertama, yaitu hakikat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mengasumsikan masyarakat membuat pilihan rasional tentang kelangkaan. Secara rasional, masyarakat akan memutuskan mana direlakan untuk tidak dimiliki. Nah, ilmu ekonomi juga mengasumsikan masyarakat preferensi terhadap putusan ekonomi mereka. Lalu, pilihan dan preferensi masyarakat ditunjukkan dengan melakukan transaksi di pasar. Lalu, hidup kita itu sebenarnya dipenuhi dengan aktivitas ekonomi, mulai dari pagi hari, seperti bertransaksi dengan orang lain, belanja ke pasar, membeli sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Bahkan, ekonomi juga memiliki arti setiap sistem yang menentukan apa yang diproduksi, siapa yang memproduksi, dan siapa yang mengkonsumsi. Poin yang kedua adalah keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Nah, hidup ini sebenarnya dipenuhi dengan kegiatan ekonomi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sering kita mendengar ungkapan seperti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, semua ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi perlu dimiliki masyarakat untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi ini, untuk mengelola alam dan apa yang disediakan Allah bagi kebutuhan hidup kita, agar masyarakat bisa hidup sejahtera, terbebas dari pengangguran dan kemiskinan. Bahkan diperlukan juga pemenuhan kebutuhan, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan ilmu ekonomi. Nah, poin yang ketiga adalah teori-teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi yang telah dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles juga dibicarakan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Ghazali, dan Al-Farabi. Kemudian, karya mereka berkembang sebagai rujukan kedua setelah filsafat Yunani. Nah, dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa, hal ini didasari oleh seseorang yang menulis sebuah buku yang berjudul History of Economy Analysis. Buku ini menjelaskan tentang perkembangan ekonomi yang terjadi di dunia. Adapun secara rinci, penulis menggambarkan teori ekonomi secara sederhana, yaitu dalam kepemilikan, produksi, konsumsi, transaksi, distribusi, pasar, dan harga. Nah, poin yang keempat adalah ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan mengenai ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi dijelaskan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah surat Al-Alaq ayat 6-7. Bismillahirrohmanirrohim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 6-7. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan mengenai ilmu ekonomi, yaitu sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, andaikan seorang anak Adam telah memiliki harta benda sebanyak 1 lembah, maka tentu ia akan berusaha memiliki 2 lembah. Dan andaikan ia telah memiliki 2 lembah, tentu ia akan berusaha memiliki 3 lembah. Memang tidak ada yang dapat memenuhi kehendak anak Adam melainkan tanah. Dan Allah akan memberi tobat bagi mereka yang bertaubat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus selalu bertaubat, kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.